Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai belajar mudah analisa struktur dari 0 part 3. Jadi rekan-rekan yang sudah menunggu untuk di part 3-nya, kita akan membahas selanjutnya ya. Oke, seperti biasa kali ini kita sudah membuka untuk rangkuman teknik sipil.blogspot.com. Ya, ini kemarin kita sudah sampai ke mekanika statis tertentu dan mekanika statis tak tertentu. Rekan-rekan yang mungkin belum tahu untuk video part sebelumnya, part 1 dan part 2, nanti bisa diklik di link deskripsi ya, atau mungkin nanti bisa cari sendiri di channel ini gitu. Baiklah, kemarin kita sudah paham mengenai statis tertentu dan tak tertentu. Terus kemudian ini beberapa hal yang mungkin menjadi konsep terpenting yang harus selalu diingat dalam struktur statis tertentu ya ini. Jadi kemarin sudah sampai seperti ini ya, sekira bahwa sigma V sama dengan 0. Nah, gaya vertikal 0, sigma H 0, dan sigma M 0. Nah, ini kemarin sudah di part 2, namun saya ulas sedikit nggak apa-apa lah ya. Nah, konsep di atas akan selalu kita gunakan dalam perhitungan konstruksi ke depannya. Jadi akan lebih baik agar diperhatikan baik-baik. Jadi kalau bisa di luar kepala lah ya gitu. Sigma V H M sama dengan 0 gitu. Ini juga kemudian rekan ya, kemarin yang sudah belok sederhana, konsol, cantilever, dan overhanging beam atau belok menggantung itu sudah ada di contoh juga di part 2-nya. Nanti bisa cari sendiri di sana gitu ya. Terus kemudian sebelum penyelesaian untuk contoh-contoh dengan penyelesaian model-model di atas, kita perlu memahami konsep dalam ya. Ya, untuk memahami konsep dalam ya seperti apa? Yang pertama memang ada momen, yaitu perjanjian tanda dalam perhitungannya. Terus kemudian ada lintang dan normal, ini gaya-gaya yang bekerja pada suatu struktur itu rekan-rekan ya. Baiklah, supaya juga lebih mudah ya, jelas akan mempelajari suatu persatu melalui contoh-contoh berikut ini. Yang pertama kita akan belajar dari balok sederhana ya. Jadi ini mungkin juga sering rekan-rekan dapatkan di dunia perkuliahan, namun kita wajib untuk mengetahui secara konsep dasarnya seperti apa gitu di balok sederhana ini. Yaitu dengan beban terpusat ya, ini seperti biasa beban terpusat. Jadi ini merupakan reaksinya, ini ada tumpuan A dan B, yaitu ini ada untuk jepit dan roll ya, sendi roll. Terus kemudian rekan-rekan yang mungkin belum paham mengenai ini, nanti bisa cari di part 1-nya, kurang lebih saya sudah bahas mengenai ini ya. Saya permudah saja supaya rekan-rekan juga masuknya itu lebih mudah ya. Yang pertama di sini memang ada beban, jadi kita ibaratkan di sini ada suatu barang yang beratnya adalah 2 ton gitu. Barang itu besar, beratnya adalah 2 ton. Nah, diletakkan di tengah-tengah ini kita ibaratkan balok kayu lah ya. Ini saya untuk mempermudahkan rekannya. Untuk memikul balok kayu yang ada di sini dan di sini dengan jarak 4 meter, kita butuh reaksi berapa sih gitu. Intinya tuh seperti itu dalam konsep struktur. Ya, jadi ada balok ditransferkan, terus kemudian lari ke reaksi-reaksi, dan kita butuh reaksi berapa sih untuk supaya kuat memikul ini. Jadi diibaratkan rekan-rekan membawa tadi barang seberat 2 ton, jarak teman kalian 1 dan 2 itu 4 meter. Nah, butuh berapa sih untuk kekuatan di sini sama di sini memikulnya. Jadi akan terjadi 1 orang sama 2 orang di sini itu memikul, reaksinya berapa sih gitu ya. Kalau mungkin agak sulit memahami reaksi itu kayak apa gitu ya. Jadi seperti tadi. Oh, nanti kita bisa hitung. Oh, si titik A mungkin mendapatkan reaksi sekian dan titik B mendapatkan reaksi sekian itu. Jadi secara konsep dasar juga pula bahwa si A dan si B itu belum tentu untuk memikul keseluruhan secara 2 ton gitu. Jadi seperti itu konsepnya rekan-rekan ya. Nah, ini juga gaya horizontal, sigma H sama dengan 0. Nah, ini horizontal ya. Terus kemudian reaksi peletakan perlu diingat kembali ya. Syarat tanda peletakan adalah ini ada dua tanda ya. Jika gaya bekerja searah jarum jam ini kan turun ke bawah nih, beban itu pasti kan ke bawah turun. Kalau searah jarum jam, kan sini otomatis terhadap titik tinjau, maka titik tinjau ini adalah peletakannya, tumpuannya tadi mungkin si orang A, maka tandanya adalah
positif atau plus. Nah, namun jika gaya bekerja berlawanan jarum jam, maka tandanya adalah negatif. Nah, jadi seperti ini, kalau ke kanan, kanannya saya ya ini ya, ini ke B maksudnya, itu kan berlawanan jarum jam. Nah, tandanya adalah negatif gitu. Nah, sigma MA ini A, ini B ya gitu ya. Nah, sama dengan 0. Ya, memang harus 0 gitu. Terus min RB, karena kita dari sini ya, kita tinjau dari ini searah jarum jam. Karena kita butuh cari reaksi yang ini ke atas otomatis, ini melawan jarum jam ya. Seperti itu. Nah, min RB dikalikan 4. 4 adalah jarak daripada A dan B gitu. Min P, P itu adalah dari bebannya sendiri. Nah, P arah reaksinya adalah ke bawah, jadi 2 ton, jadi plus ya, dikalikan bentangnya adalah 2. Nah, harus sama dengan 0. Terus kemudian RB kali 4. RB reaksi di B ya. Nah, titik B ya. Kalau kita seperti ini kan searah jarum jam nih dari A. Nah, otomatis jaraknya 4. Nah, itulah jadi B. Jadi RB ketemu adalah 1 ton. Paham nggak di sini rekan ya? Saya kira juga lebih paham ya. Jadi RB sama dengan 1 ton. Kenapa bisa disebut 1 ton? Karena di sini RB 4, terus kemudian di sini adalah 2 kali 2, 4 bagi 4 adalah 1 gitu. Nah, jadi tandanya seperti itu. Karena kan nanti ya sini sangat sederhana, tapi nah ini untuk pembahasannya ya. Kita ambil dari si momen titik B sama tadi RA kali 4 min P kali 2 sama dengan 0, RA sama dengan 2 kali 2 per 4 sama dengan 1 ton. Jadi RA dan RB ketemu masing-masing adalah untuk reaksinya 1 ton. Jadi si orang A dan orang B butuh kekuatan 1 ton 1 ton untuk memikul beban si 4 ton ini, dalam asumsi baloknya, berat sendiri baloknya itu diabaikan gitu kan ya. Gitu. Sebenarnya kalau mungkin menggunakan pen note itu lebih mudah lagi juga pemahamannya ya. Namun di sini saya ingin juga rekan-rekan dengan omongan saja dan dengan tanda-tanda seperti ini tuh, kalau memang rekan-rekan sudah paham, berarti otomatis rekan-rekan memang juga sudah masuk untuk materinya gitu. Nah, tadi ya komponen arah vertikal sigma V ini tadi yang horizontal, yang RP yang tetap vertikal ya. Jadi untuk sigma V nya 0 RA plus RP min P sama dengan 0, 1 plus 1 min 2 sama dengan 0. Jadi ini untuk pengecekannya saja. Kalau ini hasilnya 0 berarti sudah oke gitu. Terus menjadi beberapa perhatian juga rekan-rekan ya. Ini anggap saja si balok tadi kan ada beban 2 ton. Nah, otomatis terjadi tekan. Nah, tekan ini dan di sini akan terjadi tarik. Nah, inilah disebut momen positif. Kebalikannya, kalau di atas terjadi tarik dan di bawah terjadi tekan, otomatis kan ada beban dari bawah. Sini 2 ton, ini mungkin bisa lepas ya. Nah, jadi akan menjadi momen negatif ya. Kalau tekan, kalau secara normalnya lah rekan-rekan ya, mungkin ada benda terus kok melandut di sini ya, otomatis itu adalah momen positif. Kalau kok bentuknya seperti ini, bawah dari tekan, otomatis momen negatif ya. Momen sama dengan gaya tegak lurus dikalikan jaraknya. Nah, untuk momen MA sama dengan 0, MB sama dengan 0 juga. Terus kemudian ada MC sama dengan RA kali LC sama dengan RA kali 2 sama dengan 2 ton meter. TM ini ton meter gitu ya. Nah, itu rekan-rekan ya, untuk mungkin kita akan sampai di momen di sini dulu. Saya kira menjadi ulasan saya ulas lagi ya dari bawah, dari atas, bahwa ini supaya lebih mempermudah ya. Kita balok sederhana, ada beban 2 ton dari atas, terus kemudian kita butuh
kekuatan berapa sih di A dan di B dengan menghiraukan si baloknya ini. Oh, ternyata setelah dihitung tadi si A harus mempunyai kekuatan 1 ton dan si B juga 1 ton. Kenapa reaksinya bisa sama? Karena memang di sini adalah simetris, posisi di tengah-tengah. Namun kalau si P ini geser 1 meter ke arah A, mungkin akan reaksinya akan berubah lagi gitu ya rekan-rekan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin belajar analisa struktur dari 0 part 3, kita belajar yang sederhana dulu. Secara konsep rekan-rekan sudah paham, terus kemudian nanti kalau mau dibentuk apapun, rekan-rekan juga akan paham gitu, apalagi dengan bantuan software yang lebih mempermudah pekerjaan kita. Ya, terima kasih mungkin dari admin RTS, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya, dan bila ada kesalahan nanti atau tambahan lagi bisa diklik di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih dan salam